Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Kita akan membahas tentang aplikasi panas dalam kesehatan atau dalam medis. Sebelumnya Ibu ingin menampilkan ini jaring konsep dari energi, hubungan antara energi dengan besaran-besaran fisika yang lain. Jadi energi yang kita ketahui itu dia bersifat kekal, conserve, kemudian dia juga bisa ditransfer. Nah, proses transfernya ini bisa berupa panas ataupun bisa berupa kerja. Nah, kaitannya dengan panas itu nanti berkaitan dengan kapasitas panas dan temperatur, yang dimana temperatur ini bisa diukur dan kemudian memiliki besaran. Besarannya itu dapat berupa Celsius, Kelvin, ataupun Fahrenheit. Selain bisa ditransfer, energi itu juga bisa berupa energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik ini penyebab dari energi termal, jadi energi kinetik dari gerak molekul-molekul. Kemudian kalau energi potensial ini kaitannya dengan energi kimia yang berkaitan juga dengan ikatan kimia dan akhirnya berpengaruh kepada reaksi kimia. Jadi energi ini bisa diukur dan kemudian bisa di dalam bentuk skala dan bisa juga berubah menjadi bentuk yang lain yang bisa diamati. Sekarang kita akan membahas tentang panas dalam kesehatan. Ini adalah contoh suhu dari binatang diukur dalam Celsius dan Fahrenheit. Tampak di sini perbedaan warna menunjukkan perbedaan suhu dari benda. Jadi aplikasi termal dalam medis itu sudah banyak dilakukan dari zaman dahulu, seperti misalnya untuk keperluan terapi. Ada dua jenis. Jika dia ditingkatkan suhunya, dinamakan diatermia dan hipertermia, dan kemudian kalau dikurangi suhunya itu disebut sebagai kriogenik, dan kedua hal ini itu meningkatkan dan mengurangi suhu pada daerah tertentu. Untuk mengukur suhu sendiri kita menggunakan termometri dengan berbagai jenis skala seperti misalnya Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine. Termometer sendiri itu juga ada beberapa jenis seperti misalnya termometer dengan liquid, thermocouple, dan termometri image seperti infrared kamera dan magnetic resonance image. Jadi ada istilah termografi atau pemetaan temperatur tubuh. Jadi pemetaan temperatur tubuh ini penting karena bisa menjadi salah satu indikasi keadaan kesehatan dari pasien. Faktor jadi suhu tubuh manusia itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah kondisi eksternal atau metabolisme internal dan juga proses sirkulasi darah yang berada di dekat kulit. Adanya variasi yang tidak normal dari suhu tubuh manusia itu bisa menjadi salah satu kondisi simptom abnormal. Jadi pengukuran temperatur kulit pada tubuh secara akurat bisa dihubungkan dengan kondisi patologis. Contohnya misalnya kanker. Jadi kanker itu dapat diindikasikan dengan adanya bagian tubuh yang suhunya lebih tinggi 1 derajat Celcius dibandingkan dengan bagian lain. Nah, perbedaan suhu 1 derajat Celcius ini perlu dideteksi dengan alat yang akurat. Salah satu metodenya itu adalah dengan mengukur radiasi yang diemisikan oleh tubuh, yaitu radiasi infrared yang memiliki panjang gelombang antara 800 nanometer sampai 40.000 nanometer.
Contoh terapi yang lain itu adalah penggunaan terapi panas seperti misalnya mandi air hangat ataupun menggunakan panas yang lain, dan ini sudah dimanfaatkan sejak lama. Manfaatnya itu dia menambah metabolisme pada sistem kapiler, bisa juga untuk menaikkan aliran darah dan mendinginkan daerah panas. Cara kerjanya itu adalah transfer panas secara konduksi, di mana jika dua benda bertemperatur berbeda didekatkan satu sama lain, maka akan terjadi transfer panas. Contohnya seperti penggunaan air hangat, packing panas, bantal panas, ataupun parafin. Jadi transfer kalor konduksi ini memanasi bagian lokal, sehingga sirkulasi darah menjadi efektif dan mengambil kalor masuk ke dalam sel. Selain dengan air panas, terapi panas juga bisa menggunakan infrared dan juga electrical diathermy. Infrared ini dia lebih efektif dari menggunakan metode konduksi, karena dia penetrasi ke dalam kulitnya itu lebih dalam. Kemudian kalau electrical diathermy itu artinya dia memberikan arus listrik kepada kulit, dan penetrasinya pun itu lebih dalam dari infrared. Electrical diathermy ini dia menggunakan ada yang menggunakan softwave elektromagnetik dengan panjang gelombang 10 meter, dan juga microwave diathermy menggunakan gelombang radar dengan panjang gelombang 12 meter. Itu ada juga yang menggunakan induksi magnetik. Jadi diathermy induksi magnetik itu menggunakan koil yang menghasilkan medan magnet dan dikelilingi di sekitar bagian tubuh yang akan disembuhkan. Kemudian ada juga yang menggunakan ultrasonik. Jadi ketika ultrasonik, gelombang ultrasonik berinteraksi dengan sel di dalam tubuh, itu akan menghasilkan impedansi akustik Z, di mana Z itu ada sama dengan rho dikali V, di mana V itu adalah kecepatan rambatan. Ketika ultrasonik sampai ke sel di dalam tubuh, gelombang ultrasonik ini ada yang ditransmisikan dan ada yang direfleksikan. Sebagaimana kita ketahui, ketika gelombang ultrasonik mencapai suatu medium, misalnya berupa sel, maka dia akan mengalami atenuasi atau pelemahan secara eksponensial, di mana intensitasnya itu akan menjadi intensitas awal dikali dengan eksponensial min 2 mu x, di mana mu di sini adalah koefisien atenuasi. Ketika sel mendapat gelombang ultrasonik, maka sel akan meningkat suhunya. Hal ini disebabkan karena sel mengabsorpsi frekuensi yang datang, dan nilai absorpsi ini akan meningkat seiring dengan peningkatan frekuensi. Nilai absorpsinya alfa itu adalah sama dengan alfa 0 dikali F di pangkat M, di mana A0 itu alfa 0 itu adalah koefisien absorpsi pada 1 MHz, dan kemudian M itu adalah konstanta yang bernilai 1 sampai 1,2. Jadi mengapa sel bisa meningkat suhunya? Jadi ketika dia menerima gelombang ultrasonik, maka gelombang ultrasonik itu akan menggetarkan sel tersebut. Kemudian getaran itu akan disimpan ke dalam lattice dan molekul, dan berubah menjadi energi kinetik sehingga menghasilkan panas. Metode lain yang bisa digunakan itu adalah menggunakan laser, disebut sebagai interstitial laser induced. Contohnya di sini digunakan material yang berasal dari NdYAG sebagai laser dengan panjang gelombang 1064 nanometer. Jadi laser itu ditembakkan ke bagian yang ingin diobati,
dan nantinya dia akan memberikan panas ataupun memberikan panas yang akan berinteraksi dengan sel yang ingin diperbaiki. Untuk mekanismenya, misalnya ada kasus terjadi koagulan atau pembekuan di suatu daerah di bagian tubuh, maka dia ditembakkan laser dengan temperatur lebih dari 60 derajat Celcius dan durasi kurang dari 10 second. Jadi ketika laser ditembakkan, maka dia akan menyebabkan vaporization dan kemudian carbonization. Untuk kasus hipertermia itu digunakan suhu kurang dari 60 derajat dan lebih dari 43 derajat Celcius dengan lama penembakan laser itu adalah beberapa menit. Selain meningkatkan suhu, menurunkan suhu itu juga bisa diaplikasikan dalam bidang medis. Metode ini disebut sebagai cryogenik. Medium pendingin yang digunakan itu misalnya udara cair berupa liquid nitrogen dan helium cair. Nah, dan metode ini memiliki banyak manfaat, seperti misalnya dapat menyimpan darah, sperma, tulang ataupun sel-sel dalam temperatur rendah, sehingga dapat mencegah adanya reaksi biokimia ataupun perusakan fisik yang dapat terjadi jika suhunya tidak rendah. Oke, sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.